Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu, Mas-mas, saya agak susah nih manggil teman tadi, ceritanya katanya kalau manggil Bapak tapi teman gitu ya Pak Ustadz ya, Pak Jazi. Jadi ini teman-teman semua, ya alhamdulillah kita pagi ini ketemu lagi, yang insya Allah nanti akan akan membawa kajian Pak Ustadz Profesor Pak Jazi Eko Istianto, PhD. Baiklah, diawali dengan pembacaan tilawah oleh rekan kita Wiwi Bambang. Sudah siap Mbak Wiwi? Insya Allah. Ya, monggo silakan Mbak Wiwi. Mbak Wiwi akan membacakan ada dua, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian dilanjutkan dengan Quran surat Al-Fatir. Itu surat ke-35 ayat 27 sampai 28. Monggo Mbak Wiwi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'a wa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidu wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud wa minan nasi wa dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yaghshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya.
Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Sadaqallahul Adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baiklah, kita masuk ke kajian utama yang akan disampaikan oleh Pak Profesor. Monggo Pak Profesor. Ya. Yasi. Turun. Mohon izin share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini kelihatan saya menyebut diri saya sebagai pembelajar walaupun ini adalah hal-hal yang saya pelajari di Universitas Gadjah Mada maupun selama saya di Badan Pengawas Tenaga Nuklir, ya insya Allah sampai 1 Oktober, karena batasnya adalah umur 60 ya, pejabat pimpinan tinggi itu eselon 1 maupun eselon 2 hanya dapat dijabat sampai dengan umur 60. Setelah itu harus berhenti ya, itu ya. Walaupun saya sebetulnya 18 Oktober, tapi saya ada keperluan lain untuk mempercepat berhentinya itu ya. Jadi saya beri judul Tafakur Alam, Kewajiban Agama yang Terlupakan. Karena ini jarang sekali saya dengar ada narasi-narasi yang mengajak kepada tafakur alam. Nah ini yang kita hadapi, ini kalau nggak salah itu Mas Endri atau Pak Endri itu ada di Malang. Ya. Jadi seandainya ini tidak pandemi, maka kita adakan di Malang, kira-kira gitu ya. Sehingga saya perlu hotel, ya kan? Ya, kemudian perlu mungkin naik pesawat atau naik kendaraan. Sekarang ada tol Kartosuro Surabaya itu bisa 2 jam ya. Jadi mungkin bisa lebih cepat. Kemudian saya mungkin juga makan di restoran ya. Kemudian juga mungkin saya beli oleh-oleh di Malang. Jadi ini COVID-19 ini implikasinya menurut hemat saya sangat besar ya, dan juga jadi penurunan revenue dari dunia bisnis dan industri, kemudian juga ada pengangguran karena mungkin di layoff sebagian, dan kemudian juga meningkat kemiskinan karena kita sudah tidak membeli lagi kepada pengusaha-pengusaha mikro ya, mungkin kita lebih banyak di rumah memasak sendiri, hanya beli bahan-bahan pangan ya, mungkin seminggu sekali ke pasar dan kemudian dimasak sendiri. Nah ini kan punya implikasi besar sekali selain kematian dan sebagainya. Kita WFH ini yang kalau dulu zaman mahasiswa itu selalu ada kalau ada pengajian itu ada Intel dan sebagainya. Ini tidak perlu pakai Intel sekarang, itu penyelenggara Zoom itu merekam kita ya otomatis, dan nanti Zoom akan tahu orang seluruh Indonesia itu sedang membicarakan apa. Kemudian orang bertanya kalau belajar pakai Zoom atau pakai Meet, pakai Webex dan sebagainya itu efektif atau enggak?
jangan-jangan muridnya dan mahasiswa tidak begitu perhatian dalam studi itu ya. Nah ini jadi persoalan, tetapi bisa juga menjadi peluang kita. Makanya ini saya munculkan tafakur, itu peluangnya akan muncul dari kita banyak memikirkan ini solusinya apa ya. Nah, kalau menangani COVID menurut saya solusinya dana dan iptek, karena kita kesadaran protokol kesehatan. Tapi kalau kita misalnya dulu namanya PSBB, sekarang PPKM, itu kan ya pasti ada orang yang tidak bisa pergi dan kemudian income-nya turun dan lama-lama habis tabungannya. Jadi pemerintah mesti akan memberikan bantuan-bantuan sosial, dan kemudian iptek itu adalah vaksin, solusinya adalah vaksin itu ya. Ini menurut saya negara yang miskin dan atau tidak mampu mengembangkan vaksin serta sistem layanan kesehatan yang lemah itu pasti akan terdampak parah, dan mungkin menurut banyak para ahli ini masih akan lama. Jadi kita terus berkreasi, berinovasi, dan mungkin tidak akan kembali normal seperti dulu. Mungkin kampus juga akan suatu ketika walaupun sudah selesai akan hybrid. Jadi ada sebagian yang daring, sebagian yang luring, karena menyesuaikan learning style dari para mahasiswa dan mungkin teaching style dari para dosen ya. Kalau misalnya dengan Zoom dan sebagainya, ini dosennya sedang tugas di luar negeri kan tetap aja bisa dijalankan ya. Kuliahnya nggak ada yang kosong ya. Dosennya sambil rapat pun mungkin bisa dua komputernya, yang satu rapat, satunya ngajar gitu ya. Entah bagaimana cara mengajarnya, dari kuliah itu tidak pernah kosong. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dibacakan ya Ali Imran 190, 191, dan kemudian Fatir 27, 28 ya. Jadi menurut saya itu kita harus optimalisasi dzikir dan tafakur. Jadi tafakur sambil dzikir, dzikir sambil tafakur. Itu bisa dilakukan juga. Tidak lalu dzikir saja dan kemudian tafakur saja. Jadi orang berada di laboratorium mengembangkan sesuatu sambil mengingat Allah, itu kan dzikir juga. Atau mengingat hukum-hukum Allah. Jadi hukum-hukum alam itu di laboratorium ada hukum fisika, hukum kimia, dan kawan-kawan itu hukum biologi dan sebagainya, itu kan sudah mengingat Allah itu ya. Orang pedagang itu mengingat hukum-hukum itu price, promotion, place, dan produk dan sebagainya, itu adalah hukum-hukum Allah sebetulnya, tetapi ada di ayat-ayat kauniyah. Jadi tidak masuk akal orang misalnya jualan kacang di tengah gurun pasir yang jarang orang lewat, itu nanti income-nya dari mana? Jadi pasti dia akan melihat potensi konsumen itu ada di mana, atau jualan mobil mewah di pedesaan ya, yang mungkin yang membeli mungkin Pak Lurah aja, itu yang lainnya nggak beli kan ya. Ini hukum-hukum Allah itu dalam ayat-ayat kauniyah. Yang pertama itu mungkin, tapi bisa aja orang hanya tafakur saja. Kalau dihadapi dengan tafakur saja, maka kita bisa galau, stres, depresi, gangguan jiwa. Dzikir itu menjadikan hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi 13:28 itu bunyinya seperti itu. Dengan dzikir, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Kemudian titik ekstrim yang kedua itu dzikir saja. Jadi nggak ada orang memikirkan tentang bagaimana solusinya. Pokoknya dzikir aja, nanti menggantungkan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Ya. Ini kan seperti fatalistik ya. Pokoknya semuanya yang menghendaki ada COVID adalah Allah, nanti yang menghentikan juga Allah. Itu betul sebetulnya. Kalimat itu betul, tetapi tidak bisa dihadapi dengan begitu saja. Karena sering kita baca juga di dalam mungkin 1925 kalau tidak salah itu ya, tidak saya tulis di sini. Jadi Siti Maryam ketika mau melahirkan itu wahuzi bijit'ain nahlati gitu ya. Wahuzi ila bijit'ain nahlati.
Jadi diperintahkan kepada Siti Maryam, ibunda Nabi Isa, untuk menggoyang pohon kurma supaya kurmanya jatuh. Jadi ini memberikan energi kepada beliau untuk melahirkan dalam posisi yang nggak ada temannya karena semuanya mencercanya ya. Semuanya mencercanya karena hamil tidak melalui ini kan partenogenesis atau apa namanya. Jadi itu tidak ada suaminya. Jadi semua orang mencela sehingga dia harus hanya sendirian menghadapi itu tanpa bidan dan sebagainya. Jadi itu padahal tiap harinya Siti Maryam itu falamma atau bukan falamma itu kullama, setiap kali kullama dakhala Zakaria al-mihrab, jadi setiap kali Zakaria itu masuk ke mihrabnya, wajada indaha rizqan, didapatinya di hadapan Maryam itu ada makanan. Qala anna laki hada. Lalu Zakaria, omnya Maryam bertanya, ini kamu dapat ini dari mana gitu ya. Jawabannya hadza min indillah. Itu datang dari Allah ya. Kita lihat hadza itu berarti makanan itu adalah gendernya maskulin karena memberikan energi kepada orang yang memakannya. Jadi seseorang yang tiap hari itu tidak perlu berusaha untuk dapat makan. Ya, kalau ibu-ibu ini menemukan putrinya di kamarnya sedang berdoa lalu ada makanan, ditanya dari mana, itu dari Allah, itu pasti kita akan bohong ini dari GoFood itu ya. Itu kalau sekarang itu orang akan heran kalau ada orang seperti, tapi orang yang seperti itu pun pada saat melahirkan tetap diminta untuk berusaha menggoyang pohon kurma. Nanti kurmanya jatuh dan bisa dimakan, kemudian untuk energi melahirkan. Titik ekstrim yang ketiga itu tidak dzikir dan tidak tafakur. Apakah ada itu? Ya ada ini lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipakai untuk berpikir. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipakai untuk melihat. Lahum udunun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga tetapi tidak dipakai untuk mendengar. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adol. Jadi they are like cattle and worse gitu ya. Mereka seperti binatang ternak dan lebih buruk lagi, lebih rendah lagi derajatnya, karena kalau kita baca di ayat-ayat ini, binatang ternak itu juga senantiasa bertasbih, senantiasa bersujud dalam makna tau'an au karhan gitu ya, dengan terpaksa, dengan taat maupun dengan terpaksa, mereka bersujud. Artinya ini bukan sujud seperti sujud kita dalam sholat, tetapi bersujud mengikuti hukum-hukum kauniyah, mengikuti hukum-hukum alam. Jadi semua binatang, tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung dan sebagainya, planet-planet semua itu mengikuti hukum-hukum kauniyah. Kalau tidak itu planet-planet akan bertabrakan. Walaupun bertabrakan pun mungkin juga hukum kauniyah kalau ada sesuatu yang menyebabkan mereka bertabrakan ya. Nah ini saya mengambil contoh ini ya. Ini buku yang tengah ini, Hacking the Bomb, Cyber Threat and Nuclear Weapon, ini ditulis oleh seorang profesor international politics ya. Jadi isinya saya baca itu bagus sekali. Jadi ya tidak keliru lah. Itu dari sisi teknis ya. Kita walaupun kita di Bapeten itu tidak mengawasi bom nuklir, tidak mengawasi instalasi militer ya. Yang kita awasi hanya sipil ya, di rumah sakit, ya, industri, kemudian riset di Batan dan sebagainya ya. Jadi ini buku ini bagus sekali. Ini saya temukan beberapa tahun lalu. Ini 2018 terbitnya ya. Saya mungkin belinya 2019. Ini saya beli di Wina ya. Nah ini ada orang lain nama Rod Judkins ya, yang berpendapat bahwa ideas are your only currency. Ya, ini kan hasil pemikiran. Ini tafakur. Ini ada juga aslinya bukunya bahasa Jerman, tetapi diterjemahkan. The Communication Book. Ini juga bagus sekali, ringkas-ringkas. Ini bagus sekali juga. Jadi yang biasa membahas nuclear weapon itu kebanyakan memang orang-orang politik ya, karena ini urusannya dengan urusannya memang dengan politik gitu. Makanya
Iran itu berkali-kali diserang, mulai dari Stuxnet yang ngeklaim atau yang dikira adalah Amerika dan Israel, tapi Israel juga dibales oleh Iran, dan kemudian juga Iran membalas Stuxnet-nya itu dengan menyerang Saudi Aramco. Ya, ini dengan semacam virus saja ya, bukan dengan melempar bom atau dengan virus saja. Dan buku ini mengatakan lah kalau virusnya itu masuk ke sistem command and control dari senjata nuklir, apa yang terjadi itu unintended consequences kan yang muncul nanti. Jadi ini hanya untuk sebagai ilustrasi bahwa kita harus banyak di tataran ide ya, karena kita para sarjana mungkin juga entah S1, S2, S3 itu kan pasukan-pasukan pemikiran sebetulnya kalau ya, dalam cara pandang negara menurut saya ya. Oke, jadi ini tafakur itu adalah ibadah akal ya. Tadi sudah dibaca ya, dzikir dan tafakur itu 190 itu diawali dengan fenomena alam ya di 190 ya. Anzala minas sama imaan dan sebagainya itu ya. Jika 3527 itu tafakur. Jadi nanti observasi, eksperimen, riset dan menemukan pola hukum alam. Walaupun ini mungkin harus disertai dengan dzikir, dan kemudian juga ada orang-orang yang bertafakur tanpa dzikir pada akhirnya akan berzikir. Dia menemukan pola-pola hukum alam, keteraturan di hukum alam, dan kemudian dia percaya bahwa pasti ada desainernya. Nah, walaupun Neil deGrasse Tyson itu berpendapat bahwa dari para pemenang hadiah Nobel itu hanya 3% yang religius. Lainnya, jadi 97% dari mereka adalah ateis ya. Kalau ilmuwan secara umum mungkin itu yang religius mungkin hanya 30% atau berapa gitu ya. Jadi ini yang mungkin menyebabkan kita berkesimpulan bahwa ITEK atau STEM atau STEAM kalau memasukkan arts ya. Jadi saya tidak mengkhususkan ini pada ilmu-ilmu alam. Jadi ilmu-ilmu sosial juga begitu ya. Jadi kalau di ekonomi itu ada namanya rational choice dan sebagainya ya. Kemudian ada Lehman, siapa itu ya, pemenang Nobel mengatakan bahwa itu kalau orang jualan mobil bekas itu bisa kemungkinannya pitch atau lemon ya. Tapi si penjualnya tahu persis bahwa itu pitch atau lemon, tetapi pembelinya tidak tahu. Jadi ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli. Itu kan jadi tesis dan sebagainya, bahkan ada yang tidak hanya PhD tesis, tapi menyebabkan orangnya itu Akerlof namanya, Akerlof Lehman kalau nggak salah, orangnya memperoleh hadiah Nobel karena melihat itu. Jadi saya tidak membatasi pada hukum fisika, kimia, itu juga hukum ekonomi, hukum sosial dan sebagainya yang itu ada juga di sini kan disebutkan di dalam ayat ini. 352728 itu justru menekankan bahwa yang disebut ulama itu saintis, bukan hanya orang yang menguasai hukum-hukum agama, bukan hanya ustadz gitu ya. Jadi ulama saintis itu juga ulama karena menguasai hukum alam dan melakukan riset iptek. Dan hukum alam sekali lagi bukan berarti hanya hukum fisika kimia, tapi juga hukum tadi ekonomi, hukum politik. Dan jadi kalau kita meludahi orang pasti dia marah, dan mungkin nanti dia mukul kita atau balik meludahi, itu kan hukum alam juga gitu ya. Bukan hanya yang bisa dirumuskan dengan hukum Newton dan sebagainya. Kemudian dzikir itu sebetulnya sudah paling tidak kita lakukan 5 kali sehari ya. Aqimis sholat lidzikri. Jadi tegakkan sholat untuk mengingatku. Jadi ketika kita sholat itu tidak boleh mengingat yang lain kecuali mengingat Allah. Jadi kalau para kiai mencontohkan ya, kalau ada orang sholat lalu kemudian setelah itu ngurus orang lain yang tadi sholatnya gimana ya, kok sholat gak malah ngurus orang lain. Ya, sholat itu hanya mengingat Allah saja. Aqimis sholat lidzikri. Nah ini logika saya sebetulnya mungkin bisa dikritisi ya.
ibadah akal atau riset itu memerlukan usaha khusus ya, dana, instrumen, pustaka, waktu, perjalanan, menemui bahaya. Jadi kawan-kawan yang masuk hutan gitu ya, ketemu binatang buas, kemudian ini apa orang geologi, orang geofisika, orang kehutanan dan sebagainya. Dan ini ahli gunung, vulkanolog dan sebagainya itu kan mungkin harus berhadapan dengan lava, pedus gembel, gas beracun, radiasi, bisa kesetrum dan sebagainya ya, yang berada di lab ya. Kemudian metodologinya belum baku. Sampai hari ini kan juga berapa lama diperlukan untuk ketemu vaksin yang sudah kita terima. Itu kan tidak, dan ini masih crash program menurut beberapa ahli ya. Biasanya diperlukan 4 tahun ya, itu ya. Ini masih crash program. Mungkin ada semacam diskresi dari badan-badan pengawasnya mungkin ya. Dan belum tentu ketemu yang dicari. Ini kan parah itu ya kita. Belum tentu ketemu yang dicari. Kita sudah dan itu kalau kita lihat semangatnya orang-orang Inggris, orang mana yang ada di hutan bertahun-tahun itu ya, siapa itu, ada seorang ibu-ibu yang sejak gadis itu mengamati binatang-binatang di Afrika sampai beliau ini sudah nenek-nenek, itu aja yang dilakukan. Dan sehingga atau siapa kalau yang sering itu Sir Attenborough ya, itu mengamati itu saja. Ada beberapa orang yang di Indonesia itu di tengah laut bertahun-tahun mengamati terumbu karang. Bertahun-tahun itu, bisa 15 tahun itu cuma mempelajari satu hal, yaitu terumbu karang. Ya, ini kan ada, dan dia terus bisa saja tidak berhasil, bisa saja tidak ketemu. Tapi kalau kita ibadah khusus, ritual itu kan lebih mudah, lebih murah. Tata caranya sudah baku, udah kita ke masjid aja, nggak usah ngomong apa-apa, nggak usah baca apa-apa, ikut imamnya sudah sah. itu kan berbeda dua hal ini. Makanya orang lebih suka yang di bawah daripada yang di atas. Ini lebih susah kalau di atas itu ya. Ini enggak jalan. Ya, kita juga mengenal ada division of labor ya. Ada ayat lagi 754 mengatakan bahwa ala lahul khalqu wal amru. Jadi Allah itu mempunyai al-khalqu dan al-amru. Ini al-khalqu disebut duluan sebelum al-amru. Al-amru perintahnya ini ada di dalam Al-Qur'an. Al-khalqu ciptaannya ada di alam semesta. Jadi orang yang mempelajari alam semesta itu sama sekali bukan orang yang tidak beragama gitu ya. Artinya ini perintah agama kalau kita mau melaksanakan mempelajari al-khalqu ini ya. Hal-hal yang sepele yang itu ya, misalnya itu bukan sepele sebetulnya ya. Jadi seorang koki ini kan ahli sekali dalam memasak, itu ada rahasia-rahasia yang mungkin orang tidak tahu ya. Kemudian bengkel itu ya, mekanik yang memperbaiki sepeda atau motor sampai kepada yang lebih rumit di mobil, itu mesti punya sesuatu yang karena hariannya bekerja dengan itu, pasti ada suatu trik yang orang umum tidak tahu ya. Nah itu seperti itu kauniahnya dia hebat sekali. Mungkin montir yang sudah hebat sekali mendengarkan suara mobil itu sudah tahu ini yang masalah di sini. Jadi karena hebatnya itu. Kemudian 4332 itu ada kalimat yang warofa'na ba'dohum fauqa ba'din darajat liyat tahida ba'duhum ba'dun sukhriyah. Jadi kita itu dilebihkan satu sama lain dalam rezeki ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang-sedang saja, ada yang ini misalnya tadi ada yang jadi dokter, ada yang jadi lawyer dan sebagainya, ada yang jualan di toko, ada segala macam. Itu adalah mekanisme Allah supaya saling mempekerjakan walaupun tidak langsung kan, kita melalui transaksi ya. Melalui transaksi ya. Nanti orang yang tadi bisa pintar masak, bisa membuat restoran, membuat industri kuliner dan sebagainya, itu mempermudah orang bekerja yang lainnya. Ini tinggal beli aja, nggak perlu masak ya. Kemudian juga 1784 itu mengatakan bahwa tiap orang kullu ya'malu ala syakilati, tiap orang bekerja dalam bidangnya. Lalu di sini lebih tegas lagi di 9122 itu ada deskripsinya, yaitu bahwa tidak boleh
semuanya itu pergi berperang. Ya, itu ya mungkin saya percepat gitu aja, tidak usah saya baca ininya. Ya. Tidak semua orang harus pergi berperang. Nah, ada sebagian yang memperdalam ilmu agama. Artinya Quran sendiri mengatakan bahwa ada dua macam ilmu, yaitu ilmu katakanlah ilmu dunia dan ilmu akhirat. Dan nanti di belakang akan saya tunjukkan bahwa tidak ada yang lebih tinggi dari masing-masing itu. Kalau dulu zaman Nabi itu ahli agamanya, orang-orang yang menekuni agama itu disuruh ke medan perang ya langsung meninggal dia mungkin ya. Tapi yang ahli-ahli perang ini ya itu perlu belajar dari yang ahli-ahli agama. Kemudian ahli-ahli agama itu dilindungi oleh mereka yang ahli perang dari serangan musuh kan. Ini dua ilmu yang tidak bisa dikatakan yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Dan ini ada namanya fardu kifayah. Ketika satu tugas tidak terlaksana dengan baik, maka setiap orang akan berdosa. Itu definisi fardu kifayah ya. Kalau ini tidak hanya satu orang, jadi kalau kita membutuhkan sekian banyak guru misalnya ya, membutuhkan sekian banyak guru, jumlahnya itu berarti ada tugas dari kita atau negara, mungkin Dikbud yang menghitung kebutuhan guru, atau Kemenkes menghitung kebutuhan dokter, perawat dan sebagainya. Kemudian justru dengan saintis menyibukkan diri di lab, di gunung api, di perusahaan, seolah tidak ibadah ya, tidak ikut dzikir, tidak ikut acara ini, acara itu justru menjaga agar agamawan itu tidak berdosa. Karena kalau semuanya orang di lab semua keliru, semua orang di masjid semua juga keliru. Jadi di masjidnya itu ya hanya pada saat-saat ibadah yang wajib aja mungkin ya. Nah, kemudian kitab dan besi ya. Kitab dan besi ya. Laqad arsalna rusuluna bil bayinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal hikmah ya. Liyaquma lin-nasi bil qist, adil ya. Kemudian juga wa anzalnal hadida fihi ba'sun sadidun wa manafi'u lin-nas ya. Kemudian juga dengan besi itu manusia bisa menunjukkan bahwa dia menolong Allah dan Rasulnya. Liya'lama mayan surullah wa rasulahu al-ayah ya. Saya menyusun kalimatnya saja, mungkin bukan itu bunyinya di dalam 5725. Ini ada orang melihat bahwa 57 itu tengah-tengah 114 ya. Ya kan setengah itu kalau orang mau mengikuti di 114 ayat surat 57 itu tengahnya, dan itu besi. Jadi artinya ada dua macam ilmu juga, ini ilmu akhirat, ilmu agama, dan ilmu dunia, ini STEAM, saya sebut Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics ya. Ini senada dengan 122, 35, 27, 28. Wah, ini salah ketik ya. Ini setelah harusnya L itu ya. Ngetiknya terus. Jadi kelihatan di situ untuk menolong Allah itu juga bukan dengan kitab Allah, tetapi dengan besi, ya. Dengan besi itu. Karena di konteksnya di waktu itu adalah mungkin pertahanan, jadi untuk membuat pedang, tameng, panah, tombak dan sebagainya ya. Jadi senada dengan apa yang konon dikatakan oleh Ali atau siapa ya. Seorang sultan itu lebih berkuasa dari Al-Quran, karena sultan bisa menggerakkan Al-Quran itu sebuah konsep tanpa dieksekusi oleh orang itu tidak bisa mewujud ya. Jadi ini juga tadi yang kita sebut tadi ya, orang selalu dua hal ya, itu pasti disertai dengan mengingat Allah ya. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu fadlam minallah fadkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Al-ayah ini juga saya nyusun, mungkin tidak tepat seperti itu ya. Jadi setelah salat Jumat itu selesai dilaksanakan, maka berterbanganlah di muka bumi mencari karunia Allah
dan banyak mengingat Allah supaya sukses. Jadi di sini yang menyebabkan sukses itu tidak hanya mengingat Allah, tapi juga ini usaha mencari itu. Kalau mengingat Allah saja, tapi tadi tidak menguasai ilmu bagaimana ya namanya apa? Ilmu perniagaan, ilmu ekonomi dan bagaimana barangnya akan laku, bagaimana layanannya akan laku. Itu kan ada ilmunya sendiri. Jadi kalau tadi contohnya kita jualan batik di pedesaan, batiknya kelas tinggi, harganya apa mungkin ya 500.000 itu mungkin cenderung tidak laku ya. Mungkin harga-harga yang 100.000, 50.000 berapa itu mungkin akan banyak yang membeli ya. Karena ini bukan masalah kualitas, tapi kan kecocokan barang dengan daya beli ya. Sehingga kalau dulu kita di bukunya siapa itu, bukunya Innovation and Entrepreneurship itu Peter Drucker itu disebutkan bahwa membeli dengan kredit itu idenya Mitsubishi dulu membuat TV, tapi petani nggak mampu beli, lalu udah kamu beli tapi nyicil gitu ya, kayak gitu supaya itu terbeli ya. Ya, ketika berhadapan dengan pasukan musuh itu fathbutu, ini 845 ya. Idza laqitumul fi'atan fathbutu ya. Itu saya menerjemahkan fathbutu itu dari kata sabit ya. Sabit itu tuh firm gitu, pertahanan yang kuat. Jadi defense in depth. Itu ilmu dunia, nggak ada di ilmu akhirat di Quran itu mencari gimana tentara harus mengembangkan rumusnya untuk pertahanan yang kuat, nggak ada di buku-buku agama, nggak ada. Adanya di buku-buku militer dan ini diperolehkan dari tafakur itu ya, bagaimana supaya pertahanan itu kuat. Ya. Kemudian uzkurullah katsiran, ini lagi banyak mengingat Allah agar menang, itu di Al-Anfal ayat 45. Jadi kombinasi antara tafakur dengan tadakur ya, tafakur dengan tadakur. Jadi berpikir dengan berzikir. Ini kombinasi, rumusnya tidak boleh dipotong di sini. Kalau kalimatnya gini maka supaya menang itu zikir. Iya, tapi kalau ini nggak dilakukan, bagaimana itu akan sukses? Sama aja dengan mahasiswa dia nggak belajar, kemudian ujian itu banyak zikir aja. Mudah-mudahan nanti mungkin aja berhasil, mudah-mudahan nanti dosennya menghilangkan kertas pekerjaannya, lalu daripada salah dosennya ngasih dia A gitu ya, lulus dapat A ya. Tapi itu kan jarang sekali ya. Nah ini mungkin banyak dari Bapak Ibu yang pernah belajar ini, mungkin di SMA, mungkin di mahasiswa dan sebagainya. Saya hanya di SMA ya, di S1 saya fisika nggak diajari kayak gini ya, tapi saya dulu mengajar S2 manajemen, bukan MM-nya UGM, Fakultas Ekonomi. Ini karena S3 saya itu optimasi ya, mengecilkan ukuran integrated circuit atau rangkaian elektronik itu dikecilkan, dan S3 di Inggris kan nggak ada kuliahnya, jadi semua belajar sendiri. Pokoknya ada perpustakaan, ada laboratorium, terus langsung menulis tesis, disertasi karena disebut tesis. Jadi ini yang diarsir itu disebut visible region. Ini disebut visible region. Jadi semua titik di visible region ini bisa menjadi solusi. Jadi ini garis-garis yang membatasi ini adalah mungkin bisa constraint, disebut constraint atau kendala ya. Constraint kendala itu bisa aturan agama ya, kita nggak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, ya, tidak boleh membunuh, tidak boleh apalagi ya, tidak boleh menghina orang, tidak boleh berzina dan sebagainya. Ini kan constraint ya, constraint itu ya. Kemudian mungkin juga constraint sosial ya, constraint profesi dan sebagainya, itu pasti ada code of ethics dari masing-masing profesi ini kan ada. Misalnya kalau dokter itu jarang yang mengkritisi hasil resep dokter lain kan, jarang kan itu ya, karena itu etika profesinya ya. Walaupun sama-sama dokter penyakit dalam, ya udah kalau ada pasien itu cari second opinion ya, tidak pernah menyebut bahwa itu dari dokter lain itu salah, pokoknya kalau saya begini gitu misalnya ya. Ya ini constraint sosial juga, ini kita tahu adat dan sebagainya di masyarakat kita itu ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan walaupun itu tidak tertulis
dalam aturannya ya itu mungkin ada unggah-ungguh dan sebagainya dalam masyarakat Jawa itu, walaupun kalau dilanggar mungkin ya paling dianggap anak kurang ajar gitu ya, tapi kan ini kita sebut constraint ya, ini tilka hududullah fala ta'taduha ya. Nah, inilah batas-batas hukum Allah, maka jangan melewatinya, jangan mengcross ke sana. Ini tidak boleh. Pokoknya ada di dalam ini aja. Selama di dalam ini orang tidak tercela kan. Nah, ini saya meminjam gambar ini karena ini ada keleluasaan ya. Ada keleluasaan di tengah, pilih aja titik manapun selama tidak keluar dari yang diarsir ini, oke. Ya memang mungkin tidak optimal ya. Nah, optimal nanti juga masing-masing orang punya objective function sendiri ya. Nah, objective function nanti ada garisnya sendiri, tiap orang beda-beda kan. Tiap orang karena profesinya berbeda, itu walaupun agamanya sama, itu mungkin tujuannya beda kan. Jadi kalau misalnya ya kiai dan sebagainya memang mungkin bisa seharian ada di masjid, tapi kalau misalnya dokter itu pada waktu sholat Jumat itu ada WA atau apa ini harus, atau gampangannya dokter yang bertugas di UGD itu kan mungkin tidak bisa sholat Jumat itu, karena pasien UGD itu bisa datang setiap saat. Itu lebih mementingkan yang mana itu ya. Ini kan jadi pertanyaan, jadi pemikiran yang ya. Kemudian tentara yang harus berjaga atau satpam yang harus berjaga. Itu kalau kita lihat videonya atau channel berapa itu di TV itu yang isinya gambar Ka'bah atau orang tawaf, Quran terus itu ya. Itu kan ada yang sholat, lalu ada askar yang tidak ikut sholat. Ya, itu menjaga keamanan ya. Nanti sholatnya mungkin waktu yang lain. Ya, ini dengan beda. Jadi orang tidak dipilih dipaksa untuk mengambil titik yang sama. Ya, tiap orang punya objek function. Pilihan orang tidak bisa salahkan selama ada di daerah visible. Nah, kadang-kadang kita itu menganggap bahwa semua orang harus sama persis. Enggak, ini beda-beda semua gitu ya. Ya, karena itu menurut saya mencegah mudarat itu lebih diutamakan dari memperoleh manfaat. Ini prinsip ya. Prinsip dalam fikih itu mencegah mudarat diutamakan daripada memperoleh manfaat. Jadi kalau itu dakwah diutamakan mencegah mudarat. Jadi mungkin orang ketemunya hanya di sholat wajib aja ya nggak apa-apa. Dia mungkin punya tugas yang mengharuskan dia begitu, atau mungkin tidak ketemu di masjid di semua sholat wajib ya, mungkin tugasnya mengharuskan dia memang kayak dokter tadi ya, atau dulu saya ujian S3 itu 3,5 jam dulu ya, karena waktunya jam itu kan saya tidak ikut salat zuhur kan, jadi itu udah nabrak, udah masuk asar, jadi nanti saya jamak itu setelah selesai ujian itu saya jamak zuhur asar kan. Ya itu kan Islam itu sangat fleksibel kayak gitu, pasti ada solusinya untuk hal kayak begini. Nah itu objek function untuk ini orang MIPA dengan orang teknik, TP dan sebagainya, matematik, itu computer scientist ini berbeda dari para ustadz atau kiai karena memang tugasnya beda. Nah ini kalau ini boleh didebatkan ini ya. Menurut saya kalau Yayan kok menjadi UIN itu menurut saya indikator ustadz sudah terlalu banyak. Sehingga mereka membuka program studi umum. IKEP itu menjadi UN apa gitu kan, Jogja menjadi UNY. Itu menurut saya indikasi gurunya sudah terlalu banyak, atau ini sudah diadopsi mengadopsi School of Liberal Arts ya. Jadi orang mau menjadi guru itu di training aja ilmu umum, sarjananya ilmu umum, kemudian menjadi guru itu nanti ikut sertifikasi guru entah setahun 2 tahun. Ya, orang pengen menjadi insinyur itu di ilmunya umum saja, nanti dia sertifikasi insinyur gitu ya, entah berapa semester itu ya, mungkin 2 semester atau saya sudah ikut, tapi karena saya sudah tua, lulusnya sudah 30 tahun yang lalu, itu mengisi portofolio saja ya. Di Undang-Undang 11 2014 keinsinyuran itu kan membolehkan sarjana teknik, sarjana sains, sarjana pertanian, sarjana pendidikan teknik untuk mengikuti sertifikasi insinyur misalnya.
Nah, kemudian saintis menjalani cara hidup Ustadz itu ada hak kewajiban yang ditelantarkan. Ya. Umat tidak optimal. Nah, karena itu kemudian di berbagai bidang iptek. Saya pernah mengunjungi universitas tertua yang dibangun oleh Fatimah Al-Fihri. Itu ada di kota Fes di Maroko. Saya kunjungi April 2019. Itu katanya universitas tertua, Jamiah Al-Qarawiyyin. Ya, tapi ketika saya masuk ya isinya masjid aja. Jadi kuliah itu ya kayak circle aja, halakoh itu circle. Jadi seperti dulu. Nah, ini apakah ini karena bergesernya cara pandang, dianggapnya bahwa yang penting itu ilmu agama, itu seperti madrasah nidhamiyah itu kan itu ya. Hanya ilmu agama saja atau apa, kita perlu melacak lagi sejarahnya ya. Kemudian division of labor, ilmu agama dan ilmu iptek itu sejajar, tidak ada yang lebih mulia. Keduanya syar'i, diperintahkan untuk dipelajari. Dan ini saling membutuhkan antara ilmuwan umum dengan ilmuwan agama. Ya, itu dua-duanya diperlukan. Nah, ini saya senang sekali ayat 2180 itu ya. Wa 'allamnahu san'ata labusil lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Jadi Allah mengajari Daud ya, san'ata labus. Ini terjemahannya adalah, saya tidak menerjemahkan sebagai baju besi, ini son'a itu membangun ya. Son'a itu membangun ya, seperti perintah kepada Nabi Nuh nanti itu juga pakai kata son'a ya. Labus itu baju ya, makanya garment, apparel, science, engineering. Lakum, jadi lakum itu yang diajari satu orang yaitu Nabi Daud, tetapi dipakai oleh banyak orang. Ya, ini kan ini industri ya, jadi dia Nabi Daud saja yang tahu bagaimana membuat, tetapi kemudian yang memakai banyak orang ya. Kalau kita mungkin Empu Gandring bikin keris gitu ya, yang pakai bukan hanya Ken Arok, tapi mungkin Ken siapa lagi, itu kan dulu sering kita diskusikan itu bagaimana ya teknik industrinya itu bagaimana Empu Gandring gitu ya. karena kalau dia menggunakan gambar membuat kerisnya katanya dengan bertapa dengan segala macam itu dia jadi kapan? Nah, kalau Ken Arok pakai itu terus ada pangeran lain yang main pakai, nanti begitu jadi sudah out of fashion gitu ya. perlu jenis keris yang model lain lagi, tidak sama dengan punyanya Ken Arok ya. Jadi itu lakum, itu garment industri yang diajari satu orang dipakai oleh banyak orang. Ini kan sudah dari satu ayat aja kita sudah bisa bertanya itu, ini yang mungkin muncul ada production capacity, ada quality, ada demand forecast, ada raw material stock management, ada distribution dan sebagainya. Dan itu lituhsinakum min ba'sikum, untuk melindungi kalian dari bencana. Nah, ini bisa berarti baju anti radiasi, baju zirah baju untuk daerah gas, beracun, hazmat, anti covid dan sebagainya. Bisa juga berarti robot, drone. Jadi yang ke sana bukan manusia tapi robot atau drone aja. Jadi nanti casualty-nya itu ya cuman harganya nggak ada casualty, tapi ruginya ya cuman harga robot atau drone-nya itu ya, daripada ngirim manusia ya. Hal antum syakirun itu artinya sains, teknologi, industri adalah ungkapan syukur. Jadi ini contoh, ini mobil yang dipakai, ini mobil kedaruratan Bapeten ya. Itu fotonya ini untuk nanti kalau ada sesuatu kita akan turunkan ini ya. Kemudian mungkin membawa, wah ini gambarnya nggak tepat, tapi membawa suatu backpack ya, ada inspektur membawa backpack, mungkin membawa detektor, dan ini detektor handheld, tapi ada yang backpack itu ya dibawa karena agak besar ya. Nah kemudian ini ada 5914 ya. Itu ada gambaran tentang satu kaum yang dia tidak mau berperang illa fi qura muhassonatin ya. Qura itu bukan kota, sebenarnya qura itu settlement. Jadi kalau orang menanyakan ini kok nggak ada sisa-sisa Nabi Daud ya karena memang Nabi Daud itu dulu hidupnya itu nomaden. Jadi mereka belum punya istana. Jadi tidak ada sisa-sisanya.
Ada orang yang mengklaim bahwa itu ada batu bertuliskan itu misalnya King David atau apa. Tapi persoalannya apakah batu itu bisa di carbon dating untuk menentukan apakah itu dari tahun berapa, kan kelihatannya nggak bisa ya batu ya. Jadi ini kuro itu artinya settlement, bukan. Jadi ini isinya tenda-tenda. Nanti kalau penuh itu tempat untuk buang airnya itu pindah mereka ya. Jadi ketika itu saat ini tidak ada sisa-sisanya. Jadi ila fi qura muhassonatin. Jadi ini suatu settlement yang diperkuat. Jadi membawa saya kepada Iron Dome ini, Kubah Al-Hadid itu punyanya Israel, yaitu nanti kalau ada roketnya Hamas itu dia bisa nembak duluan, jadi roketnya meledaknya di angkasa, tidak di bawah. Jadi orang-orang Israel tidak ada yang terkena gitu ya. Ini mereka yang berperang dari balik tembok, itu bisa aja dari drone ya. Kalau kita nonton aja film The Bourne Legacy atau apa itu yang ada agen-agennya sendiri justru ditembaki dengan drone ya. Ya. Oke, perang cyber nanti. Perang cyber tidak perlu menurunkan tadi seperti Israel dan Iran tadi kan perang cyber. Tidak ada tentara yang diturunkan, tetapi yang dikirim adalah malware atau virus, atau umumnya malware karena virus harus ada filenya, tapi worm lah gitu ya. Dan ini kecenderungan baru, saya kira ini, mohon maaf kalau ada insinyur mesin itu ada yang mengatakan bahwa pabrik mobil nanti lebih banyak mencari software engineer daripada mechanical engineer, karena nanti mobil itu bisa dikustomisasi ya, dibelilah, dikastomasi, di upgrade, di softwarenya di-downloadkan dari satu server, nanti mobil yang kelihatannya sama wataknya jadi beda. Ya, dan itu peluang untuk malware-nya kan besar karena kita kontaminasi saja servernya yang itu yang tempat download untuk upgrade. Yang belum lama lalu Amerika kena semua kan, itu poisoning the well. Jadi sumurnya yang dikasih racun, nanti orang download dari sumur itu semua keracunan. Ini weaponized malware. Ya, kapal Nabi Nuh tadi, Isnail fulka bi ayunina wa wahyina, bangunlah kapal under my supervision and my inspiration. Build the ship, bukan build a ship. Jadi ini sudah ada desain sebelumnya. Karena menunjuknya dengan kata al, dengan kata the, bukan dengan kata e. Itu artinya dua ini antara Allah dengan Nabi Nuh itu sudah sepakat ada suatu desain. Dan ini tinggal membangun kan itu ya. Tinggal bangun, tidak lagi pada tahapan desain. Bayangkan kita menciptakan suatu sistem dalam bimbingan dan arahan Allah. Ini yang bagus sekali sebetulnya. Kalau mahasiswa mengerjakan skripsi, tesis, disertasi, itu bi'ayunillah wa wahyilah gitu ya. Dalam pengamatan Allah, supervision Allah, dan dengan inspirasi Allah. Itu hanya para nabi, menurut saya. Para nabi itu akan bisa melakukan seperti itu, tetapi mungkin kita itu jauh sekali ya. Nah ini 1138 itu saintis dan engineer itu menciptakan sesuatu yang aneh bagi orang banyak. Pasti ada yang mengejek, nyinyir dan sebagainya. Ya. Memang itu bisa jalan, misalnya masih sulit untuk saat ini gitu ya. Killer statement kan banyak. Itu masih sulit untuk saat ini ya. Nggak cocok untuk Indonesia. Tidak syar'i kalau dari orang agama ya. Kemudian ilmunya orang ateis, terlalu teoritis. Ini dulu waktu saya kuliah di MIPA ini, saya dengan Mas Bowo dulu, mesti banyak orang mengatakan kuliah di MIPA mau jadi apa gitu ya, misalnya ini. Itu kan sering kita dengar ya kayak gitu ya. Para nabi itu juga aneh, ketika manusia mayoritas itu politeis, nabi monoteis. Jadi ini trendsetter kan sebetulnya. Nabi itu trendsetter dan nabi itu disruptif ya, mengoyak keseimbangan pada saat itu, menggoyang keseimbangan pada saat itu ya. Ya, ketika terjadi banjir besar, orang-orang baru menyadari manfaat pentingnya kapal. Anak Nabi Nuh sendiri meragukan besarnya banjir, sehingga berpikir bahwa dengan naik gunung dia akan selamat. Ya, mungkin sekarang juga ada orang yang dengan begini dia akan selamat dari COVID misalnya. Yaitu
yang bisa kita ambil dari 11.37, 11.38. Ini juga yang kita sering kita dengarnya ini fastabikul khairat, itu ya, berlomba dalam kebaikan. Ini semua kebaikan. Tetapi ini 2361 itu jarang kita dengar ya. Alladzina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, ya. Mereka yang bersegera kepada kebaikan dan selalu menjadi juaranya, selalu terdepan, selalu memimpin, selalu membuat tren, selalu leading. Ini yang 2361 jarang kita dengar. Kita seringnya dengarnya berhenti di sini. Fastabikul khairat. Ya, 3139 itu memang ada juga antumul a'launa in kuntum mu'minin. Umat kamu akan unggul kalau benar-benar beriman. Ya, ini mungkin kita tertinggal, terjajah dalam kebodohan, kemiskinan, korupsi dan sebagainya, itu mungkin bisa menjadi bukti bahwa kita belum benar-benar beriman. Nah, dunia harus diilmui. Wah, ini saya sudah menyita waktu banyak ya. Dunia harus diilmui, akhirat tidak boleh lalai. Ini 37 ya, Ar-Rum ini, 37. Ayat 7, Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna dhahiram minal hayatid dunya wa minal akhirati la minal ghafilin. Jadi mereka mengetahui yang dohir aja dari kehidupan di dunia ini, tetapi tentang akhirat mereka itu lalai, ya, lalai, heedless. Ya, perhatikan penggunaan kata ya'lamu untuk dunia dan ghafilin untuk akhirat, ya. Jadi ya, kesimpulan saya tidak banyak yang harus dikuasai, dipahami dari ilmu akhirat, ya. Ilmu dunia yang justru harus diilmui karena masih misteri, belum tertulis, memerlukan riset untuk menguak rahasia ayat kauniyah. Ilmu akhirat itu sudah 15 abad, ya, itu sudah disistematikan oleh para ulama dan itu mudah dipelajari, ya. Ya nggak jauh-jauh dari itu, ya. Mungkin sudah diringkas oleh ajaran Nabi Musa, kan, the Ten Commandment, ya, tadi thou shalt not kill, thou shalt not fornicate, thou shalt not steal dan sebagainya. Itu sudah mencukupi, kan, untuk tidak berbohong aja itu kan sudah susah sekali, kan, tidak sederhana itu. Ya, ini saya karena saya orang komputer itu saya melihat ayat 55 dari Al-Baqarah itu, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. We will never believe until we see Allah manifest. Ini betapa Bani Israel digambarkan tidak punya abstraksi, tidak punya pemikiran model, struktur sistem komponen. Jadi kawan-kawannya bekerja di pabrik atau di mana yang di control room itu kan nggak pernah megang barangnya, ya. Jadi control room-nya cuma ngasih tahu tekanan, debit, suhu dan sebagainya, ya. Tapi bahwa di sana jagung atau atau gula atau apa itu kan, ataukah itu zat radioaktif yang nanti sebagai misalnya ini PLTN, itu kan tidak perlu tahu dia. Pokoknya dia tahu, oh kalau besaran tekanannya kayak gini, flux neutron atau apalagi, ya, itu artinya itu sistemnya harus distabilkan begini, ya. Itu orang-orang yang ada di HMI itu, Human Machine Interface, yaitu di control room-nya, itu kan tidak melihat barangnya di factory floor. Dia lihatnya, apalagi nanti lebih atas lagi, managerial level itu, karena sekarang sudah jadi satu, kan, factory floor dengan office itu kan sudah bisa jadi satu, ya. Itu dia CEO-nya nggak perlu lihat tekanan, nggak perlu lihat debit dan sebagainya, suhu. Dia cuma melihat, mungkin yang dilihat adalah yield, gitu, ya, berapa produksinya. Kemudian yang bagian marketing atau bagian sales itu hanya melihat itu hari ini terjual berapa, gitu, ya. Ya, ini abstraksi, kan, orang kemampuan abstraksi itu diajarkan di dalam Al-Qur'an dan disebut sebagai ulul albab. Ini ada 16 ayat yang mengajari high order thinking skill. Ini ulul albab, ya. People of reason, people of intellect. Ya. Dan juga ini yang terkait dengan komputer itu adalah 5018 ini. Ma yalfitu min qaulin illa ladzahi raqibun atid, ya. Jadi kan Google, Facebook, nanti Zoom dan sebagainya, ini semua pasti nyatet apa. Jadi ini the age of surveillance
kapitalisme, kata Susana Zuboff itu ya. Di setiap klik kita itu bernilai uang di sana bagi orang lain ya. Sehingga kalau kita gratis, ini Zoom itu gratis, ini ya kita ini bayar mungkin kalau panjang ya, kalau lebih dari 45 menit. Tapi kalau misalnya gratis pun itu kita adalah produknya, bayar pun itu kita adalah produknya mereka karena aktivitas kita itu bermanfaat dari sisi penyelenggara karena bisa dijual ke perusahaan lain. Nah ini masih saya tanyakan ya, ini sebetulnya ada robot lain yang melepaskan ketergantungan kita dari dominasi ini di Taiwan, nanti SMC, Foxconn, pabrik IC ya, yaitu anjing. Tidak tergantung baterai, tidak tergantung baterai. Ini 1822 ini kan saya quluna salasatu rabi'um kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum rajman bil ghaib, itu al-ayah. Jadi itu Al-Kahfi, mungkin Bapak Ibu sering membaca tiap Jumat ya. Itu orang akan mengatakan bahwa pemuda gua itu ada 3, yang keempat adalah anjingnya. Atau mereka adalah 5, yang keenam adalah anjingnya, gitu ya. Nah, angka-angka ini nggak jelas kalau orang-orang Kristen menyebutnya the 7 sleepers ya. The 7 sleeper itu mereka menyebut 7, tapi Quran mengatakan enggak, hanya Allah yang tahu jumlahnya itu berapa. Tapi yang penting di situ ada anjing ya. Nah, 5-4 itu ada mukalibin ya. Anjing itu atau secerdas anjing itu bisa dilatih untuk apa namanya? Untuk berburu ya. Karena hasil buruannya itu tidak haram, tidak najis ya. Digigit oleh anjing itu tidak najis. Ini kan berarti kan ini menarik ya, machine learning sama animal learning. Ini 2716 itu ulimna mantiqat thairi ya. Wa utina min kulli syai'. Ini Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu mengatakan ulimna mantiqat thairi. Kami diajari bahasa burung. Mantiqat thairi. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang sains itu tidak salah kalau nulis paper itu nggak ada faktor Tuhan, nggak ada Allah di situ karena ini pakai fi'il majhul ya. Apa namanya fi'il majhul ya. Ini pakai passive voice ya. 270 ulimna. Tidak dijelaskan siapa yang mengajari Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ulimna mantiqat thairi. Ini seperti kita nulis abstrak dalam paper itu pakai passive voice. Jadi pakai pasif, nggak ada subjeknya. Eksperimen ini telah dilakukan. Siapa yang melakukan tidak dijelaskan di situ. Sama dengan di sini ulimna mantiqat thairi. Jadi tradisi dalam sains tidak ada Tuhan itu tidak salah. Ini ada 2716 ya. Ya, ini sebenarnya peluang untuk kita. Mungkin yang sebelum yang terakhir ya, ini ada 2 paling enggak ya. Jadi kita harus memahami ayat Quran itu ada 4 makna ya. Saya tidak usah nyebut ini karena waktunya ya. Ayat Al-Quran, tanda kekuasaan Allah, mukjizat, atau contoh amsal. Jadi ayatnya Bapak Ibu bisa mencek sendiri nanti ya. Itu misalnya 4153 ini jelas tidak mengatakan itu ayat Quran ya. Di horizon, masa ayat Quran ada di situ tulis dalam bahasa Arab kan tidak. Jadi di dalam horizon di alam semesta itu ada ayat-ayat alam semesta. Jadi yang mengkaji ayat Allah di alam semesta tidak lebih rendah derajatnya dari yang mengkaji ayat Al-Quran. Lalu tugas manusia itu tidak hanya 1 ya. Tugas manusia itu 3. Ini pendapat Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ya. Memakmurkan bumi ya. Tidak hanya beribadah, tapi saya memaknainya juga beribadah itu tidak hanya sholat dan itu, tapi stand for Allah itu ya. Menjadi pelayan Allah, stand for Allah, stand in the way of Allah, bukan hanya worship, bukan worship, tapi sebetulnya at Allah service gitu ya. Kemudian menjadi khalifah Allah, ini maknanya seperti stewardship. Tadi ada anzala minas sama itu ya. Jadi itu seandainya kami mau, maka air itu kami jadikan asin. Maka mengapa kalian tidak bersyukur? Jadi air hujan yang turun itu kan tidak asin. Itu kita harus bersyukur itu. Dan kalau saya menyimpulkannya lebih lagi, ini berarti kan kita harus menjaga siklus air, sumber dan jalur air tetap bersih, tidak tercemar, tidak beracun ya. Jadi bukan STEM, ini kurang A ya. Arts itu juga perlu ya. Jangan meremehkan arts, STEAM bukan hanya STEM.
Dan ilmu sosial juga begitu tentang air, karena itu ya kalau orang tidak kooperatif ya itu jalur air dijebol kan itu ya. Jadi ini peran ilmu sosial juga jangan diremehkan. Biasanya para orang-orang MIPA, orang-orang teknik itu bisa mengabaikan ini peran ini ya. Di Eropa atau Jepang air keran hotel boleh diminum ya, di kita kan tidak kan. Di hotel malah ditulis tap water not drinkable. Tapi kalau di ini saya lihat di Wina ya. Di Wina, di gedung PBB, di gedung IAIA itu toilet ditulis scanning wasser. Jadi ini air yang tidak boleh diminum. Jadi kita di keran hotel, kalau di keran hotel pasti. Jadi selama saya di Wina itu saya jarang membeli aqua, jadi karena bisa minum. Selama itu air dingin, bukan air panas ya. Kita kan bisa ngeset yang keluar dari kerannya itu dingin. Bayangkan kalau itu PDAM itu keracunan. Sak kota kan keracunan semua itu. Jadi ini pentingnya ilmu dan teknologi tentang air. Jadi iptek lagi adalah ungkapan syukur. Ini ada di 566870 ini kalau ini urusan air ya. Kemudian akal dalam Al-Qur'an ini juga saya tidak akan elaborasi. Ini ada 49 ayat dari 6236 ayat, bukan 6666 ya, 6236 karena sekarang ada komputer itu lebih mudah menghitung. Dan ini bentuknya present continuous, tidak pernah ada yang berbentuk objek noun ya. Adanya semuanya itu bentuknya adalah verb, kata kerja. Dan ini yang bentuknya perfect atau fi'il madhi itu hanya satu, akola, hitot ya, 275. Tapi kebanyakan itu present continuous, fi'il mudhari ya. Jadi misalnya bentuk takkilun, bentuk yakilun, nakilu, yakilu ya. Kemudian ada satu bentuk istifham ingkari. Jadi pertanyaan retorik yang tidak perlu dijawab, tetapi memicu pemikiran, memicu tindakannya. Afala takkilun. Demikian, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup membuka wawasan gitu Pak Ustadz. Selama ini kan seolah-olah yang benar itu yang harus diikuti itu hanya ulama gitu ya. Sudah saintis itu dianggap tidak kurang ke kanan gitu ya, seolah-olah gitu. Baiklah teman-teman di sini kalau ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rodian. Saya ingin mengawali pertanyaan dulu. Ya, monggo langsung aja Mbak Umi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Jazi. Alhamdulillah, barakallah, sangat membuka atau menambah ilmu pagi ini. Tausiah dari penjenengan berkenaan dengan tafakur ini, saya membaca beberapa artikel. Yang pertama adalah bahwa sebenarnya tafakur itu nantinya tujuannya atau kesimpulannya nanti akan menambah atau mempengaruhi perilaku, kecenderungan maupun keyakinan dari seseorang atau manusia atau hamba Allah, sehingga akan melahirkan suatu sifat tawadu atau ta'zim atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya membaca bahwa sebenarnya tafakur itu bisa dilihat dari dua perspektif, karena yang melakukan kegiatan berpikir secara mendalam itu ada di kalangan sufi, jadi perspektif dari sufistik. Dan kemudian yang kedua yang tentunya yang penjenengan ini tadi Prof. Jazi, yaitu perspektif sains ya, berpikir mendalam secara sains. Ini pun juga dibagi menjadi tiga alam sains ini, tafakur dengan subjek alam semesta, ayat Allah, dan manusia atau jin. Nah, ini pertanyaan dalam itu
ketika kita bicara sains, saya kira kita semua yang bergerak di bidang sains tentunya sudah mendalami, dan alhamdulillah tadi mendapatkan tambahan ilmu dari ayat-ayat berapa saja. Nah, ini yang dalam tanyakan itu adalah yang mengenai berpikir mendalam secara sufistik. Nah, itu sebenarnya sufistik itu di mana tempatnya apabila kita melihatnya dalam perspektif sains itu? Apakah sejajar karena sama-sama berpikir, merenung, kemudian mencapai satu dari syariah ke makrifat, kemudian ke hakikat nih, itu. Nah, ini seberapa bisa diterimanya sufistik ini menurut panjenengan? Jadi berpikir secara sufi gitu. Kemudian yang kedua tadi itu ada sebenarnya itu karena yang subjek dari tafakur itu adalah manusia dan jin. Saya membaca artikelnya seperti itu. Berarti yang bisa melakukan kegiatan tafakur atau merenung secara mendalam itu adalah yang mempunyai akal dan pikiran. Apakah jin itu juga sama mempunyai semacam itu? Itu pertanyaan dalam yang kedua. Terus yang ketiga itu ketika penjenengan tadi menjelaskan tentang graphical solution dari Gyapeto problem, saya itu jadi sangat tertarik untuk apa sih sebenarnya Gyapeto problem itu. Saya buka, saya melihat ininya, akhirnya ada teori linear programming. Sebenarnya di situ ada linear programming teori. Nah, itu yang saya tertarik itu di dalam tadi itu ya, kawasan yang problem solution tadi. Sebenarnya yang sumbu X-nya itu apa? Dan kemudian sumbu Y-nya itu apa? Sebenarnya apakah itu usaha dengan keberhasilan ataukah apa Nji? Jadi Prof Jaji itu yang saya tertarik itu. Jadi yang di dalam gambar tadi itu Gyapeto problem tadi. Kemudian itu kenapa kok linear begitu? Karena saya juga walaupun tidak banyak tapi kalau linear itu kan pertambahan X itu selalu diikuti dengan pertambahan Y atau sebaliknya karena ada linear negatif dan linear positif begitu. Nah, itu kalau diberlakukan di dalam problem solving, di dalam yang menyangkut problem bukan industrial, karena saya membaca yang di Gyapeto woodcarving problem itu sepertinya untuk industri begitu. Apakah betul? Kalau misalnya untuk keimanan, jadi ketika kita menghadapi problem secara hati, pikiran atau secara psikologi, kejiwaan misalnya, karena kita berkaitan dengan iman atau ini tadi proses yang berkaitan dengan agama, dengan Allah gitu. Apakah itu selalu linear begitu? Apakah tidak ada yang lain? Karena kalau saya seorang biologi ya, karena dalam dari Fakultas Perikanan itu grafik itu bukan linear kalau untuk kehidupan itu. Sebenarnya dia lebih bersifat seperti S itu, huruf S, di mana ketahanannya itu atau proses biologis itu dia tidak linear, tapi dia berbentuk huruf S. Jadi itu grafiknya. Jadi apakah problem solution itu selalu linear begitu dalam hal ini, itu dalam tanya. Atur nuwun, mohon maaf ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Ustadz, ada 3 tadi yang ditanyakan. Banyak sekali pertanyaan. Banyak sekali. Mudah-mudahan tidak seperti ujian dokter, Pak Ustadz. Iya, ini saya dapat dokter lagi. Iya, ini saya yang ini aja bingung saya ini apa pertanyaan. Mudah-mudahan Pak Ustadz bisa Aduh, Baik Pak Ustadz, langsung dijawab. Iya, insya Allah. Jadi saya dari belakang saja dulu ya. Jadi
Itu saya yang lupa menyebutkan tadi, itu hanya contoh saja, itu karena daripada saya gambar, saya nyomot dari bukunya Winston ya, Introduction to Management Science atau Operation Research ya. Kalau di Fakultas Ekonomi itu disebut metode kuantitatif dalam manajemen ya. Kalau di Fakultas MIPA atau teknik sering disebut operational research ya, riset operasi, tapi dua-duanya sering digabungkan menjadi OR garis miring MS ya. Itu satu. Saya melihat juga karena Ibu dari agro ya, itu kalau saya belajar kontrol ya, feedback and control, itu yang nanti tokohnya cybernetic itu siapa, Wiener ya, itu orang Wina itu ya, itu sama sih, berlaku di mana-mana. Jadi teori feedback dan kontrol itu tidak hanya berlaku di pabrik, di elektronik, tapi juga di misalnya homeostasis dari manusia atau dari binatang, itu kan satu feedback. Jadi sistem akan selalu berusaha berada pada keseimbangan. Jadi kalau ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan, dia akan somehow menyeimbangkan, tak kemudian suhunya naik atau jadi sakit dan sebagainya. Itu proses untuk menyeimbangkan. Jadi itu sama persis di manajemen, sebenarnya ada feedback and control juga. Jadi kita kadang-kadang saya ketawa kalau kawan-kawan mahasiswa yang belajar dari bukunya Ogata atau apa ya, judulnya apa, control engineering atau apa, itu merasa bahwa dia yang tahu saja, tapi sebenarnya dengan presentasi yang berbeda, kawan-kawan yang belajar manajemen itu atau politik juga itu sebetulnya tahu juga walaupun tidak dalam rumusan matematik. Kemudian kawan-kawan dari biologi, dari mungkin peternakan, dari itu pasti juga karena si tokohnya ini siapa namanya, Wiener ya, Bapak sibernetik itu juga ketika mengemukakan teorinya itu juga belajar dari tumbuh-tumbuhan, dari binatang dan ya. Jadi apakah selalu linear? Tidak, karena linear itu pendekatan, dan tadi contoh yang saya berikan itu ya contoh di bab 1 ya, orang belajar karena supaya mudah aja. Dunia ini sebenarnya tidak linear, tetapi dalam aproksimasi tertentu itu bisa dianggap linear. Jadi kurva S tadi kalau kita melihatnya hanya dalam satu potongan itu bisa dianggap sebagai linear. Di dunia elektronik juga gitu, kalau watak suatu komponen itu tidak linear, maka kita membuat sirkuit sekitarnya sehingga dia ketika beroperasi hanya jatuh di daerah linear saja, sehingga itu mencegah supaya non-linearnya itu nggak muncul. Jadi kan kita bisa akali seperti itu. Memang tidak kalau di contoh Diapeto kalau tidak salah itu X itu mewakili kursi atau apa, yaitu mewakili meja misalnya ya. Jadi itu bukan tidak ada hubungan satu sama lain, tetapi hubungannya nanti dikaitkan dengan ketersediaan resources. Jadi kayunya ada berapa sehingga nanti kalau membuat ini ukuran ini, dan itu dalam masalah optimasi sebetulnya tidak hanya dua. Contoh di buku-buku itu hanya 2 variabel karena dia bisa diselesaikan dengan tangan. Tapi sebenarnya variabelnya kan banyak sekali dan membayangkan katakanlah 32 saja. 32 variabel yang gambar kartesiannya itu saling tegak lurus, ini kan pusing bayangannya. 3 biasanya cuma 3 bisa terbayang, 4 aja tidak bisa terbayang, 4 yang tegak lurus semua. Itu makanya tadi lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan itu orang yang tidak bisa punya abstraksi. Jadi kalau itu Bani Israel itu tidak akan percaya kepada Nabi Musa kalau dia belum melihat Allah itu mewujud. Makanya kemudian Nabi Musa tergerak untuk ya Robbi inni andur ilaik. Jadi kira-kira begitu ayatnya, wahai Tuhanku, aku ingin melihat dirimu. Kemudian Allah mengatakan lantaroni, jadi kamu tidak akan bisa melihatnya. Lalu dia, karena Musa maksa, maka undur ilal jabar, ketika Musa melihat gunung, maka wa kharra Musa sa'iqan, karena Allah itu cahaya.
Jadi seperti orang di kegelapan, ada orang naik motor di depan kita, lalu lampunya nyala, kita nggak lihat siapa yang naik itu kan. Jadi yang hijabnya Allah itu cahaya. Jadi kita nggak akan bisa melihat Allah ya. Apa namanya itu? Wahwa yudrikul absor gitu ya. Dia la yudrikul absor, la yudrikuhul absor. Mata tidak bisa melihat, tetapi dia bisa melihat yang punya mata gitu. Jadi itu gambaran dari tadi. Mohon maaf, GIAP itu hanya contoh. Memang umumnya non linear ya. Dan sekarang itu mungkin decision making orang sudah menggunakan machine learning yang konsepnya berbeda. Walaupun menurut saya itu ya cuma manifestasi dari teori feedback dan kontrol yang kita kenal dulu ya. Tapi ini ya seperti hanya Genos itu menggunakan machine learning ya. Jadi di training dulu, kemudian trainingnya berhenti dan diterapkan pada data-data yang dihadapi, dia bisa menyimpulkan sendiri. Demikian pula untuk decision making. Saya kira manusia juga begitu. Manusia itu sejak kecil di training sejak bayi, kemudian diajari, nanti lama-lama dia bisa mengambil kesimpulan sendiri, mengambil keputusan sendiri dari apa yang dia hadapi. Memang bisa orang keliru, bisa ini karena kekurangan data atau kekurangan training. Nah, kalau apakah akal dan pikiran itu dimiliki oleh jin atau tidak, kalau saya boleh mencoba menjawab, tapi saya belum sepenuhnya ini karena Nabi Muhammad itu diutus kepada manusia dan jin. Jadi yang terkena beban untuk melaksanakan perintah itu kan tidak hanya manusia, tapi jin juga. Nah, karena itu dia punya akal dan pikiran, bisa memilih. Jin itu bisa mengikuti atau tidak mengikuti. Jadi qad sami'allahu nafarum minal jin, ayatnya gitu ya, yang kemudian dilanjutkan dengan inna sami'na qur'anan ajaban. Ini ayat di surat jin ya. Inna sami'na qur'anan ajaban. Kami mendengar Quran yang ajaban itu mengagumkan ya. Yahdi ila rusdi fa'amana bi. Itu kaum jin mengatakan begitu. Yahdi ila rusdi, memberi petunjuk kepada, ya rusdi itu sama dengan petunjuk. Fa'amana bi, kami percaya kepada Quran. Jadi ini bisa saya simpulkan bahwa kemungkinan jin itu juga punya akal dan punya pikiran, karena yang menerima kitab ini adalah orang-orang yang bisa memilih antara menerima atau tidak. Dan kemudian kalau kaitannya dengan sains itu yang perlu kita semua paham, saya kira ini para sarjana, para saintis, engineer dan sebagainya, ekonom atau apapun itu, sains itu tidak pernah selesai. Sains itu skeptik. Tapi teori ini merubah teori berikutnya. Sementara kalau ajaran agama atau wahyu, ya sudah itu selesai 15 abad yang lalu. Itu sudah selesai. Ya. Tidak ada lagi wahyu baru. Yang mungkin ada hanya mungkin ilham, dan ilham itu kepada manusia atau kepada binatang yang itu penggunaannya mungkin menggunakan wahyu, kata wahyu di Quran ya, wa uhiya ilan nahli, ya nahli ya, anit tahidi minal jibali buyuta, lebah itu diberi wahyu, sebetulnya diberi ilham, diberi inspirasi, insting. Anit tahidi minal jibali buyuta, jadi membuat rumahnya itu di gunung-gunung dan seterusnya ya. Atau juga wa auha ila ummi Musa. Jadi itu ibunya Musa itu diberi ilham, diberi ini supaya menaruh Musa di Sungai Nil dan kemudian ditemu oleh keluarga Fir'aun ya. Pada Musa masih bayi ya, yaitu penggunaan kata auha atau yuha, tetapi maknanya bukan wahyu seperti yang diberikan kepada Nabi.
Nah, tentang sufi saya belum masuk ke situ karena saya orang MIPA itu kan lebih rasional ya. Jadi yang saya bahas adalah alam semesta, alam fisikal, alam apa namanya? Alam syahadah, bukan alam gaib. Mungkin kalau sufi itu mungkin bisa memikirkan tentang alam gaib ya, bisa tafakur ke sana. Nanti ada konsep-konsep apa kutub, konsep apa namanya wali dan sebagainya yang saya belum belajar hal seperti itu. Saya masih berada di dalam alam syahadah, alam yang kalau guru saya SMP dulu mengatakan barang ketok gitu ya. Sering beliau mengatakan barang ketok kok raiso gitu. Itu ya kan gitu Bu. Sampai itu banyak guru saya mengatakan kalau kita nggak bisa ngerjakan barang ketok kok raiso gitu ya. Jadi itu saya begitu saja Bu. Terima kasih pertanyaannya banyak sekali. Saya catat betul kata Pak siapa tadi Bapak MC itu ini nanti bisa saya tulis sebagai disertasi itu Pak. Terima kasih Bu. Aduh, nggih matur nuwun jazakallah khair. Baiklah, Pak Ustadz punya ini sekarang waktu 6.40. Pak Ustadz punya keterbatasan waktu atau? Ya saya Pak Rodian maaf tadi. Jadi monggo silakan saya kan WFA Pak. Kita kan masuk jam 8. Oke, baik Pak Ustadz. Ini masih ada pertanyaan nih, udah mengangkat tangan nih Pak Ali nih. Monggo Pak Ali, di unmute dulu. Di unmute dulu ya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rodian, Ustadz Jazi, dan semuanya. Saya ingin Pak bertanya sekaligus mungkin berdiskusi ya. Jadi saya awali dengan surat ayat di dalam surat Ali Imran 190 sampai 91 yang mungkin juga Bapak tadi sudah singgung ya, bahwa tujuan daripada tadabbur tadi tafakur tadi Pak ya, itu kan nanti berakhir kepada ujungnya adalah kepada pengertian atau kesadaran terhadap kekuasaan Allah, terhadap keberadaan Allah ya. Semuanya itu akan berujung ke sana. Artinya mungkin Pak segala upaya baik itu ilmu agama dalam tanda kutip ya, maupun ilmu akhirat dan ilmu dunia, kalau saya menyebutnya itu semua adalah ilmu agama Pak. Jadi apa ilmu matematika, ilmu alam, itu adalah ilmu agama. Karena begini Ustadz, maksud saya gini, ini mungkin juga ada sedikit ada sedikit permasalahan di dalam paradigma kita, bahwa kita sering sekali mendikotomikan antara ilmu akhirat dan ilmu agama. Padahal itu terintegrasi penuh. Ya, itu tujuannya sama, adalah kepada keridhaan Allah, ya, kepada keridhaan Allah, kepada keimanan kita, kedalaman keimanan kita, dan seterusnya. Terus kemudian yang kedua, kesalahannya adalah ini Ustadz. Kita menyebut ilmu alam ya, atau ilmu alam, atau sebetulnya hukum-hukum alam itu kan sebetulnya kadar Allah Ustadz. Kadar ya, ketika kita menyadari takdir, itu kan sebetulnya ada dua ya Ustadz ya. Mungkin kalau ini salah mohon dibetulkan. Allah itu punya kadar dan punya qada. Ketika kadar itu Allah menciptakan secara umum ya hukum-hukumnya. Jadi misalkan hukum alam, jadi api itu panas, kemudian kalau jatuh itu ke bawah, dan seterusnya ya, ilmu alam. Sedangkan qada ini adalah sesuatu yang sifatnya adalah khusus ya. Artinya Allah kalau berkehendak ya
mau dia itu batalkan kadarnya dia, nggak ada masalah. Ya, contoh banyak sekali ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, dia tidak akan terbakar dan tidak akan mati karena api itu, bahkan api itu menjadi dingin. Nah, itu adalah bentuk daripada kode Allah yang khusus gitu. Nah, dalam hal ini ya mungkin sebaiknya mungkin di dalam kita mengatakan hukum-hukum alam itu sebetulnya adalah hukum-hukum Allah gitu kan, yang berlaku di alam gitu. Ya. Jadi kaitannya begini Ustadz, salah satu yang sering menjadi ganjalan, bukan ganjalan sih ya, menjadi apa namanya, menjadi tantangan buat saya, dan itu tertulis juga tantangan di dalam surat Ar-Rahman ayat 33 Ustadz, ya. Ar-Rahman 33, ya ma'syarul jinni wal insi in stata'tum an tanfudu min aqtoris samawati wal ard fanfudu la tanfudu na illa bisultan. Nah, di sini ini apa sih, Saudara? Sultan ini apa, Saudara? Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Wah, ini juga pertanyaan level disertasi ini ya. Ya, saya sepakat sekali kalau Bapak menganggap bahwa semua ilmu itu ilmu agama, karena nanti dengan keterbatasan dana riset kita itu, kita bisa kembali mengembalikan kejayaan umat Islam di bidang iptek, karena aktivitas riset kita itu kita nilai sebagai ibadah, sebagai sesuatu yang didorong oleh agama. Sehingga walaupun dana risetnya itu terbatas, kita tetap akan melakukan, karena itu jalan kita menuju ke surga. Jadi ini kalau saya mencatat itu dengan Bapak mengatakan semua ilmu itu adalah ilmu agama, insya Allah iptek kita akan bisa maju dengan segera ya. Umat Islam itu mengalami kemajuan hanya 800 sampai 1100 Masehi ya. Jadi hanya 300 tahun. Dan kita sudah sekarang abad 21 sehingga sudah 1000 tahun yang lalu. Bagaimana bisa mengejar ketertinggalan 1000 tahun itu dari masyarakat atau bangsa lain yang saat ini menguasai iptek, leading iptek. Dan ini memang kita harus mengatakan begitu, bahwa semuanya ini adalah ajaran agama, tuntunan agama. Ini amal ibadah juga, walaupun sedikit, walaupun apapun gitu. Kalau saya tadi mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita koleksi ya, bahkan tidak seorang ilmuwan yang katakanlah bekerja di lembaga penelitian, tetapi tadi seorang bengkel, tukang reparasi kompor pun itu punya sesuatu loh, yang nanti bisa ada spin off untuk bahkan untuk sesuatu yang besar itu ya. Itu harus kita lakukan knowledge management, kita hargai hal kayak gitu. Bukan berarti dia tidak tahu apa-apa, ya dia ngerti. Seorang petani yang ke sawah itu pasti ngerti apa yang terjadi dengan sawahnya, dan somehow pasti punya ilmu yang dipelajari dari secara tesit ya, secara tesit. Mungkin metodologinya tidak seperti Bapak Ibu yang dari Fakultas Pertanian, tetapi dia mencatat bahwa oh begini. Nah, ini saya sepakat sekali Pak, itu di surat di surat 34 itu apa ya? Surat Saba ayat 10-11 Allah berfirman, walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibali awwi bimahu wat-thair wa alanna lahul hadid anikmal sabiqat wa qadir fisab wa malu solihan inni bima ta'maluna basir. Jadi ini walaqad itu, laqad itu kan penekanan, jadi sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud dari kami fadla, itu jadi keunggulan, karunia fadla itu karunia. Ya jibali awi bimahu wa toir. Jadi itu perintahnya kepada gunung-gunung, awi bimahu wa toir. Wahai gunung,
jadi berserulah atau chanting, ini bahasa Inggrisnya itu chanting. Jadi bernyanyilah bersama Daud ya, bernyanyilah bersama Daud dan juga burung-burung. Artinya kalau Daud kita anggap sebagai seorang teknolog ya, orang iptek, maka ini kaitannya dengan kesesuaian iptek dengan lingkungan. Dia harus tidak mengganggu ya, tidak mengganggu lingkungan, ini diwakili oleh burung-burung, tidak membuat burung-burung menjadi punah. Dan ini resonansi Daud dengan alam. Jadi ketika kita mengembangkan teknologi itu harus diperhatikan kesesuaiannya dengan lingkungan, tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh mencederai lingkungan. Jadi kita perhatikan benar-benar di sini. Kemudian wa alanna lahul hadid. Ini yang perlu dicatat bahwa besi itu dilunakkan oleh Allah. Artinya ini tadi Bapak siapa lupa saya. Pak Ali, Pak Ali. Oh, Pak Ali. Jadi Pak Ali tadi menyebut ada qadar ya. Jadi ini dari sononya itu besi sudah dilunakkan, dan kalau kita melihat tadi 5725 itu wangzalnal hadida. Ada yang menerjemahkan karena hadid itu besi itu diangzilkan, diturunkan. Jadi artinya ada yang menyimpulkan bahwa besi itu bukan unsur yang asli bumi. Dia diturunkan dari atas kan itu ya. Bukan asli bumi dia. Itu satu terjemahan, tapi mungkin ada yang menerjemahkan yang lain. Kemudian di sini wa alanna lahul hadid. Jadi bayangan kita pada para sarjana itu mestinya bukan lalu Nabi Daud itu bisa membuat sesuatu besi jadi kayak was gitu ya. Jadi kayak was. Bukan, itu pasti ada sesuatu teknologi yang memungkinkan Nabi Daud itu menganggap besi itu lunak, yaitu pengecoran logam atau apa waktu itu. Walaupun mungkin kalau ada yang mengatakan bahwa perang menggunakan baju besi itu baru beberapa abad setelah Nabi Daud ya, karena memang teknologinya belum memungkinkan membuat besi yang ringan, jadi malah memberati tentara kan. Ya, kemudian anikmal sabiqat. Jadi ini membuat semacam baju besi itu pelindung ya. Wa qadir fissar. Nah, ini ada kata yang disebut Pak Ali tadi di sini, wa qadir fissar. Artinya Nabi Daud itu tidak hanya diminta untuk membuat baju besi, kalau terjemahkan di baju besi, tapi juga menentukan ukuran-ukurannya, kadar-kadarnya. Ini yang disebut Pak Ali tadi itu qadar ya. Jadi itu kan ada hukum-hukum alam, ada yang tidak bisa dilanggar di sini ya, hukum-hukum alam ya. Wa malu solihan. Nah, ini yang kemudian masuk ke walaupun soliha itu bisa diartikan tidak selalu harus kaitannya dengan agama. Solih itu a man of virtue. Jadi banyak keunggulannya. Orang yang banyak dia mungkin orang yang fisiknya kuat itu bisa dianggap soleh. Yang cerdas bisa dianggap orang yang bisa bertanggung jawab, amanah, tidak ini semuanya adalah virtue ya. Wanita yang solihah itu virtuous woman ya. Virtuous woman itu yang punya banyak keunggulan ya. Tidak selalu dalam makna sebagai dalam istilah agama. Ini bima ta'maluna basir, dan aku dengan apa yang kamu lakukan semuanya itu melihat. Dan kemudian ini yang saya sepakat sekali bahwa kita ini integrasi ya. Sebenarnya saya itu sejak dulu melihat itu kekosongan itu ya di kalangan kita, yang kita menganggap begitu ikut pengajian lalu yang kita hilang bahwa itu, padahal kita harus menyatukan antara ilmu yang kita karena ilmu dunia dengan ilmu akhirat itu satu kesatuan, semua asalnya dari Allah. Nggak mungkin itu ya, memang hukum Newton itu yang merumuskan Newton, tetapi itu hukumnya Allah. Itu pendekatan, mungkin Newton pendekatan, tetapi artinya itu harusnya kita itu iri, kita itu cemburu. Kenapa hukum Allah kok yang menemukan orang yang tidak percaya kepada Allah? Walaupun Newton sebetulnya sangat religius ya, di agama Kristennya itu dia sangat religius Newton ya. Tapi umumnya sekarang misalnya orang mengatakan Stephen Hawking, lalu Dawkins dan sebagainya itu dianggap sebagai ateis. Nah, ini 5533 ini kan yang sudah mencoba justru Elon Musk sama Sir Richard Branson. Ya itu ada yang mengatakan bahwa itu tidak sekedar untuk
ternyata lomba ini ada uang juga di ujungnya sana itu ya. Tidak sekedar untuk menunjukkan bahwa kita sudah bisa terbang ke sana, bisa wisata angkasa, tetapi ya nanti wisata angkasa itu salah satu bentuk uangnya itu. Kita kalau baca dokumen-dokumen NASA itu spin-off-nya banyak sekali. Jadi kalau orang melakukan riset sains kemudian dianggap tidak menghasilkan uang, cuma memakan uang, tetapi dokumen-dokumen NASA itu menunjukkan itu spin-off-nya banyak. Jadi kalau kita lihat RFID, radio frekuensi identifikasi dulu sudah ada tahun 22 itu militer sudah menggunakan ya. Tapi kemudian Walmart pertama kali menggunakan itu dan jadilah dia dipakai publik dan itu balik lagi kan kalau dia dipatenkan nanti investasi untuk risetnya itu kembali lagi melalui itu. Terima kasih. Ini saya tidak menjawab Pak Ali, hanya menggarisbawahi saja ini karena kita sudah sepakat 100% itu ya, kita mungkin sejak 11.000 itu terjadi dikotomi ya, karena orang hanya melihat ilmu agama saja yang penting gitu, sehingga menyebabkan kita mundur di bidang ini padahal harusnya kita terdepan. Orang-orang Islam itu kan bagaimana mungkin orang-orang Islam itu kalah dengan orang-orang yang non muslim. Kita tidak minum minuman keras, kita tidak berzina, kita tidak melakukan sesuatu dosa-dosa itu. Sementara orang-orang sana itu ya mungkin mohon maaf berzina, minum keras dan sebagainya, bahkan minum narkoba. Bagaimana mungkin kita bisa kalah? Mungkin satunya karena tidak bersatu, tidak satu visi. Tadi saya senang sekali Pak Ali mengatakan semua ilmu itu ilmu agama, yaitu nanti di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang budget risetnya itu masih sangat rendah, ini akan kekuatan agama itu akan memajukan ITEK karena tiap orang menganggap ketika riset ITEK itu ini adalah panggilan agama. Walaupun dananya sedikit, dia akan tetap berusaha untuk menghasilkan riset yang berkualitas. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Ustadz, banyak-banyak ini. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Salam. Ya, alhamdulillah. Baik, ini sudah jam 7, mungkin kita beri kesempatan satu lagi ya kalau ada yang mau bertanya. Monggo, silahkan satu lagi deh, satu lagi. Ada bertanya, Ruth? Oh ya, monggo ada Mas Amar nih dari Blitar nih. Monggo Mas Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini lagi di jalan. Mau bertanya ini Pak Ustadz, di dalam surat Quran surat An-Naml cerita tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Saba ya. Yeah. Itu apakah benar ya? Artinya bahwa kemajuan teknologi pada saat itu sangat maju dan Nabi Sulaiman itu adalah salah satu nabi yang sangat pintar, menguasai banyak sekali ilmu. Nah, salah satu yang menjadi bagi saya menjadi pertanyaan atau itu di surat di ayat 40 itu pada saat itu Nabi Sulaiman menantang atau mengumpulkan para pimpinannya untuk mendatangkan singgasana Ratu Bilqis ya di hadapannya. Dan itu salah satu yang mengajukan diri pertama adalah jin Ifrit ya. Ayakuma bisa mendatangkan sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat itu. Kemudian ada salah satu alandina indahu minal kitab. Orang manusia atau seorang pimpinan, mungkin seorang ulama atau seorang tokoh yang mengajukan diri bisa mendatangkan singgasana itu sebelum mata ayat tada ilaika minkum, sebelum menutup sekejap mata lah ya gitu ya. Nah itu apakah di situ itu minal kitab itu kan berarti bisa dikatakan itu ilmu pengetahuan kan Mbak ya. Apakah seperti itu atau bagaimana? Karena Nabi Sulaiman itu kalau ceritanya
di pengajian-pengajian yang pernah kami ikuti itu kan pernah sangat pandai sekali ya. Artinya investigasi pertama pun itu dari Nabi Sulaiman itu. Pada saat dia mengadili seorang perempuan yang dizinain, perempuan kurang berakal yang disini oleh 4 orang dan tidak mengaku. Itu salah satunya itu. Jadi mohon mungkin Mbak Ustadz lebih bisa mencerahkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab ya Pak, langsung ya. Monggo Pak. Ya. Kalau Pak Amor dari Blitar itu jadi ingat saya karena mertua saya orang Jember. Sejak ada lumpur itu saya selalu lewat Blitar kalau ke Jember itu. Lewat mampir Pak kalau belum kenal. Tapi udah lama nggak ke situ. Udah nyoba pakai pesawat kan ada dari Surabaya. Ya, nanti ada pesawat lewat Kediri Pak. Iya Pak. Terima kasih pertanyaannya. Ini juga banyak yang menarik sebenarnya dari Ratu Saba dan Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman itu menguasai jin. Kalau saya menerjemahkan sebagai beliau punya pabrik yang dikendalikan oleh jin. Kalau sekarang kita ya otomasi lah gitu ya. Dengan teknologi informasi itu sebagai jinnya, robot dan sebagainya sebagai jinnya. Ada lagi yang mungkin disukai ibu-ibu yaitu bahwa Ratu Saba itu mempunyai jenderal-jenderal ya. Yang bagaimana seorang wanita bisa menguasai jenderal-jenderal yang kalau dia itu adalah punya kekuatan militer, dan tapi dia menunggu ayat berapa itu? Dia menunggu perintah Ratu Saba apa saja, dia kepatuhan itu. Ini saya kira perlu menjadi penelitian bagi Bapak Ibu yang menekuni pemerintahan atau apa gitu ya. Bagaimana seorang wanita yang mungkin di kalangan Islam itu tidak diterima, tapi seorang wanita kok bisa memimpin jenderal-jenderal yang padahal kan kalau jenderalnya mau kudeta sebenarnya gampang sekali kan. Ya. Kemudian itu yang aladi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyar tadda ilaika torfuk ya. Aku akan menghadirkan kepadamu sebelum before the twinkling of eyes ya, sebelum kamu mengerdipkan mata. Jadi lebih cepat daripada qabla antaku mimma komik ya. Sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu, itu klaimnya si jin Ifrit tadi. Ifritu minal jinni ana atika bihi qabla antakuma mimma komik. Sebelum kamu berdiri dari dudukmu. Kalau dia si jinnya itu Ifritnya masih tambah kan? Masih tambah, dia ada klaim ya, ada klaim bahwa dia kuat, dia apa gitu ya. Tapi yang ini ya indahu ilmu minal kitab ini sangat humble orangnya ya. Tidak ada klaim apa-apa. Pokoknya dia mengatakan aku bisa menggantikan singgasana Ratu Saba itu dalam sekejap mata. Dan dia yang berhasil. Nah itu saya masih bertanya apa ini kan mungkin kalau Prof siapa itu yang di ITS ya, Prof Gus Pur ya, Agus Purwanto ya, profesor yang mungkin sudah menekuni lebih dalam itu sebagai orang fisika yang memang fisika teori. Kalau saya fisika yang sudah pindah ke elektronik, soalnya kan fisika saya sudah fisika yang tadi saya katakan ke Bu Umi tadi, fisika yang barang ketok ya. Kalau beliau mungkin partikel-partikel itu di dunia kuantum itu ada istilahnya quantum entanglement ya. Jadi memang dua benda yang terpisah jauh sekali, mungkin berbeda galaksi, ini kita pukul di sana merasa itu seperti apa, itu seperti voodoo sebenarnya, kayak voodoo ya. Nah, ini bonekanya ditusuk sana kesakitan ya, tapi sebenarnya bukan voodoo, itu ada teorinya yaitu quantum entanglement. Apakah ini jadinya begitu atau tidak ya, saya belum bisa menjawab pada saat ini. Ini masih misteri bagi saya, tapi saya sepakat bahwa indahu ilmu minal kitab itu ilmu pengetahuan, tidak selalu berarti kitab karena yang diberi kitab adalah Zabur ya. Zabur itu kepada Nabi
Nabi Daud ya. Nabi Sulaiman malah nggak ada kan? Ada nggak kitabnya Nabi Sulaiman yang kitab Zabur itu kepada Nabi Daud. Jadi kenapa disebut kitab? Karena ketika aktivitas riset kita itu mengeksplisitkan pengetahuan yang tesit. Jadi mungkin ada yang mengamati tadi kalau Nabi Sulaiman diberi pengetahuan tentang bahasa burung, ada bapak-bapak, ibu-ibu dari peternakan, dari kedokteran hewan, yang dari biologi yang mengamati binatang, lalu kok bisa menyimpulkan, padahal nggak paham bahasanya kan, diamati terus. Jadi itu binatang punya ilmu tesit, tetapi kemudian pengamatnya atau penelitiannya itu mensistematikan apa yang dia amati, kemudian menjadi sebuah rumus, dan itu adalah ilmu eksplisit yang itu masuk kitab, karena kitab itu tertulis. Kitab itu tulis. Jadi memang ini kalau saya memahami kita melakukan penelitian atau melakukan itu mentertuliskan sesuatu yang tidak tertulis. Kalau kita ada di perpustakaan itu dari tertulis kepada mungkin kepada kita, mungkin kepada rangkuman tertulis juga, tapi kita juga gitu. Kita kalau nyontoh nih berlatih karate atau menari itu atau senam itu kan kita niru pelatihnya saja itu ya. Jadi dari tesit menjadi tesit langsung kita adopsi ya. Tapi penelitian itu mensistematikan pengamatan dari tesit menjadi eksplisit. Itu saja saya kira yang bisa saya jawab, Pak Amor. Terima kasih masukannya. Ini mungkin nanti bisa kita lihat lebih jauh lagi ya, karena kata-kata kitab itu kan bisa bermakna juga katabna ya. Katabna itu bisa berarti mewajibkan, bisa juga itu. Ini nanti kita cari, tapi saya meyakini bahwa yang dimaksud kitab itu bukan kitab Allah, tetapi ilmu pengetahuan yang dia peroleh, karena yang dapat kitab hanya Nabi Daud. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, baik Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah, karena waktu juga, karena mungkin ini ada yang masih harus kerja Pak Ustadz. Iya, betul. Jadi mungkin kita perlu persiapan untuk hari ini, mungkin kita cukupi dulu. Ini tadi ada yang ngangkat tangan, Mas Budi, mohon maaf, mungkin lain kali kita sambung Pak Budi ya, Mas Budi ya. Terima kasih Pak. WA saya boleh. Nah boleh di WA, boleh di WA. Itu nanti. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik Pak Ustadz, mohon kita tutup dengan doa Pak Ustadz. Saya yang mungkin doa ya. Ya, baik Pak. Iya, monggo Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, kita baca sama-sama hamdalah, kemudian kita seperti biasa kita tutup dengan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.